dia datang tanpa diundang. Partikel perjalanan seperti bayangan yang senantiasa tidak akan mampu meninggalkanmu. Shadow of sorrow. Bayangan yang selalu akan ada melekat. Para pengejek penganten. Kopi. Angkat diri. Kopi. Mana pengantin saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Brahma. Aku dipanggil Kakang Brahma. Apa kabar adik beracun? Ada berani. Sembar Luar biasa ini. Saya tuh ini kan janjian di Blok M. Janjian di Blok M ketemuan. Saya susul ke Blok S, dia nggak ada. Blok jauh. Tapi kan sama-sama blok. Kecuali Ya, S. depannya Go. Ya S sama M beda. S itu tempat makan-makan, kalau M ya tempat percintaan. Anda tahu sekali. Mas ja- Vicky Prasetyo. Kenapa? Biasanya kalau ada begini, biasanya suka ada ayam negerinya di pinggir-pinggir sini. Ya, itu kelihatannya seperti itu. Kalau di sini ini sebagai media Mbah untuk melihat masa depan ataupun masa lalu ataupun ya Kebetulan saya mau curhat langsung sama Mbah. boleh. Mbah, Belum punya asisten. Mbah sakti ya. Minum nggak ada air, serasa ada air. Ini bukan sakti, Mbak acting. Mbah, Mas Vicky, terima kasih sudah datang ke tempat saya. Kira-kira come to the jungle, Mbah. ini enak nih. Ini enak kalau nggak hantum enak nih. Nih ada batunya enak gitu. Minimal memar dikit aja. Ada apa? Mbah, saya mau curhat tapi Mbah jangan bilang-bilang ya. Semuanya jangan bilang-bilang ya. Saya pengen balikan sama mantan saya, Mbah. Dia nggak boleh kita bilang-bilang. Tapi ini ditayangin. Gimana? Anggap aja mereka nggak nonton. Anggap aja Mbak Kekok nggak ngerti apa pembicaraan kita. Jadi kalau Anda tidak mau mendengar, cukup di mute. Jadi cuma Anda. Jadi Mas Vicky apa masalahnya? Saya pengen kebalikan sama mantan saya, Mbah. Kenapa? Karena dia... Mantan yang mana? Pertanyaannya. Karena kan banyak sekali. Mbah kan tahu kalau saya curhat yang mana. Cuma kondisi sih memang sekarang lagi nggak tepat, Mbah. Tapi mungkin suatu saat bisa kembali. Inisial dulu deh, biar Mbak bisa melihat kira-kira possibility-nya gede atau tidak. Siapa? Gue nggak tahu nih. Mantannya dia. Siapa? Enak juga jilatannya. Pantesan cewek pada nempel sama dia. Luar biasa. Oke ya, anggaplah Mbak nggak tahu mantan kamu siapa. Kenapa sih? Karena dia itu baik. Dia Anda itu kan selalu ngomong semua wanita dia itu baik. mampu menjadi vulkanisir di dalam hubungan yang nyaman gitu. Erosi sistem yang memang terurai dengan baik. Mbak ngantuk. Mbak nggak ngantuk. Mbak lagi dengerin. Terjadi isolasi. Semoga gak? saya berharap, Mbah, dengan nanti kembali akan menjadi rangkaian flyover tol Jagorawi yang membuat aku tuh jadi bisa bersama dia, Mbah. Nah, yang Mbak takutkan ketika hubungan cinta terjadi akan terjadi sebuah kontraksi di mana kontraksi itu akan dibalut sebuah nilai isolasi dan ketika isolasi itu terjadi kalian berdua akan makan makanan basi. Mbah, tangisan eskalator selalu saja akan menjadi titik embrio. Cinta saya besar sama dia, Mbah. Karnivor. Nih, Mbak Kekok yang ada nggak ngerti ini ngomong apa Mbak. Ya kenapa? Kenapa sampean pengen balik sama mantan sampean? Karena dia enak. Apanya? Memaintain hubungan untuk menjadi pendengar yang Kalau baik. enak, kalau emang dia nyaman buat Anda dan Anda nyaman sama dia, kenapa harus pisah? Kenapa? Anda jangan nunjuk ke dia memang baru pisah.
Tapi kata dia, udah lanjutin, Mas, boleh disisa kok. Bukan masalah boleh disiksa, cari yang agak gemukan dikit. Tinggal tulang doang. Tapi Tulangnya lu tahu kalau tulang jari kita kan masih ada dari Iya. apa ya kayak Dagingnya? Daging terus juga Betul. tulangnya kan ada kalsium dan segala macam. Iya. Kalau dia kan bukan. Stik es krim. rapuh dong. Rapuh banget. Rapuh banget. Dia berarti Anda masih cinta? Dari sekian banyak mantan Anda, kenapa yang Anda pilih lagi untuk kembali? Bah. Dia hebat, Bah. Dia baik. Mungkin ini adalah sebuah evaluasi dari diri saya untuk mengakui kesalahan sama dia, Mbak. Tapi apabila Mbak bisa menyatukan kembali, saya akan menjaga Pulkulatif Magazon ini akan menjadi sebuah satu kesatuan. Dan apabila ini akan menjadi tangisan Abis nonton bola. Omongan dia mah bermanfaat, cuma Mbak ngantuk aja abis nonton bola. Coba dilanjutin aja. Diulang tadi, Mbak nggak denger, maaf. Mbak tidur. Kita ngomong udah kayak motivator. Omonganmu tuh terlalu berbelit-belit gitu. Kenapa? Iya. Kenapa ngeliat ke belakang ada apa? Mengingatkan sesuatu. Apa ini? Aku suka red carpet ini. Oh, jadi ada red carpet. Iya. Ada Tirai. tirai. Dia suka meremas ini. Iya. Tapi masalahnya kalau Mbah lihat bukannya sosok wanita yang Dek Vicky mau kembali ini sebenarnya sudah move on sama hidupnya. Itu kesalahan dia, Mbak. Itu kesalahan Anda. Itu kesalahan dia. Itu kesalahan Anda. Kesalahan dia gimana? Itu sih kesalahan aku. Tapi Percaya gak kalau jodoh itu gak akan kemana? saya sih, Mbak. Masalahnya lu kemana-mana. Jadinya gak berjodoh. Mbak, Iya. Neil Armstrong. Sebelum dia mendarat di bumi, dia pernah menemukan Pemda Gersik. Tonjok ya. Lu tonjok ya. Neil Armstrong mendaratnya di bulan. Ngapain dia mendarat lagi di bumi? Lah emang dia nggak di Gersik? Gak ada gladiresik di sini. Dia pernah bilang, Pemda Mbak, lagi. kalau mencari jodoh, jangan melihat berbagai macam arah, apalagi melihat ke belakang untuk menoleh masa lalu yang pahit. Nah itu. Cukup menoleh kanan dan kiri, maka akan mendapatkan jodoh. Coba, Mbak duduk yang rapi begini, Mbak noleh ke kanan, kemudian Mbak noleh ke kiri, jodoh. Beda dong. Ya, ini Mbak ibaratnya nengok ke kanan bisa jodoh. Nengok ke kiri, jompo. Bukan jodoh. Kamu udah terlalu tua untuk mengharapkan masa lalu. Udahlah. aku inget ini begini. Selain dia memang tidak ada lagi yang bisa bikin kamu seneng. Ada sih, Mbak. Saya lagi kejar. Tapi saat ini masih dalam proses megadon yang memang iya tidak gampang gitu loh, masih proses. Ada yang bawa celurit apa gak? Lanjut. Iya, cuma dianya masih belum ada apa ya feedback buat ke kita. Feedback. Iya gitu sih, Mbak. Gue tampol. Mbak juga biar kata begini punya kesabaran. Nggak ada pasien Mbak yang kayak sampean ya. Ngomong muter kagak ada isinya otak. Ini menguji, Mbak. Menguji kecerdasan dan kesabaran Mbak. Mbak menghadapi mereka aja udah sabar. Nggak usah lagi ditambahin sama kamu. Hah? Gado-gado 2. Udah nggak dagang gado-gado sekarang dia. Iya, dagang Nah, apa? Kue cubit. Kue cubit yang digini. Berarti Anda ingin kembali ke mantan Anda, tapi menurut Mbak sudah lupakan, itu masa lalu.
nggak usah dipikirin lagi karena masa lalu nggak akan bisa kembali. Pikirkan masa depan. Siapa wanita yang kira-kira menurut kamu cocok untuk menjadi pendampingmu? Ada satu, Mbah. Tapi dia sudah berkeluarga. Dia lagi cerai, Mbah. Oh, aku nggak tahu. Mbah harusnya lebih tahu daripada semua. Mbah harusnya tahu, Iya. karena di sini mestinya ada Mbah Google. Tapi nggak ada Mbah Google-nya lagi istirahat. Saya nggak percaya sama Mbah Google. Saya lebih percaya sama Mbah Hyson. Emangnya band zaman dulu Hanson. Ada Hanson lu. Lu kagak ngerti lu. I want to get to my love, right there to my inner love, roll back down to nearer. Welcome to my love. Itu bukan Hanson. Oh, udah nggak jadi lagu Hanson sekarang. Emang bukan, dari awal juga bukan. Mbah kasih gocap, lu yang duduk sini mau nggak? Mbak tiba-tiba pengen cepet nutup praktek kalau kayak gini. Dari tadi Mbak ngelihatnya ini orang memang sebenarnya playboy. Kalau Mbak lihat ya, koleksi Apa? Lihat di mana? Koleksi kata. Coba lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Nah, lihat ya. Ada cahaya terang di depan sana. Karena kan ada lampu. Masa dia lu gak ngerti apa lu? Lu gak ngerti drama apa? Cahaya kenapa bisa ada? Kan ada lampu. Enak gak? Enak gak? Orang udah gak bangun terus dipaten. Lu pikir enak? Tapi saya yakin kalau lampu pasti ada kabel yang menjadi sebuah jaliran irigasi. Tapi ini nggak ada. Ini bisa dengan sendirinya. Coba lihat. Tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau ada lampu pasti ada kabel di bawahnya. Tapi karena tidak ada, berarti ini benar. Benar. Ada baterai. Anda berarti cukup cerdas. Anda tahu persis bagaimana tingkat kemiskinan saya membuat saya akhirnya membuat alat seperti ini. Nggak Belum apa-apa, mampu untuk Mbak. membeli. Tapi Tidak yang apa-apa. salutnya di depan ini ada flower. Flower tuh Instagram ya? Bunga ini asli, Mbak. Palsu. Mbak, kalau palsu pasti ini dari plastik. Tapi di dalamnya ada aliran tanah yang memang bunga ini hidup dengan sendirinya. Wangi kasturi. Klinik psikolog yang masih buka jam segini kan? Mbak ngerasa kayaknya pening pala Mbak nih ngobrol sama dia tuh kayak aduh nggak ada solusi. Kosong. Emang dari awal nggak Jangan dibilangin begitu. dikit Mbak minum. Haji orang bener. Maaf ya. Nah, kan dia ngomong sama lu nanya kan. Lalu dah, ini Mbak ngeri gue cuma. Enggak, temennya aja boleh disiksa. Enggak boleh. Dia Jadi sendiri yang sebenarnya ngomong. mohon maaf, tadi Mbak melakukan trik itu udah kode-kodean sama Ami. Ya dendaman, orangnya dendaman. Kamu tuh sebagai laki-laki sudah mapan, walaupun sudah berkali-kali gagal. Mbak lihat tuh ada sekitar mantan kamu tuh ada. Ada gerakan. Lu sih beli. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 500 lebih wanita yang pernah dekat sama kamu. Betul tidak? Mau jawab apa
berapa kamu? Kurang? Iya. Kurang 100, 600 lebih. Yes, I do. Karena lihat, ini garisan imigrasi. Ini adalah sebuah titik menggambarkan kita masa lalu. Bentar, gue lagi ngobrol sama Vicky sama Uya sih. Kok gue terhipnotis sih jadinya? Goyang-goyang nggak bisa gitu. Hah? Bukan, ini beneran, ini menggambarkan gitu loh. Kalau memang tadi diceritain Kamu. Mbak 600 benar, Mbak. Nggak capek. Apa yang kamu cari, Cuk? Aku capek, Mbak. Enggak. Kamu nggak capek. Aku capek. Dia yang nggak capek. Tadi ke situ. Terus tiba-tiba Mbak mau lihat mau gizi nih. Kan gini, Heeh. koordinat itu selalu berseberangan. Hati, Mbak. Kalau udah tahu hatimu capek, berkali-kali mendekati wanita sakit hati, kamu jangan cuma mikirin kamu dong, pikirin wanita-wanita yang disakitin hatinya sama kamu. Emang Pernah Mbak nggak? yakin kalau dia tersakiti hatinya setelah dia menjalin hubungan? Mbak ini adalah seorang paranormal hebat. Siapa bilang? Tolong jangan ngomong yang jorok. Saya kasih tahu, karena saya sampai sebesar ini dari kecil nggak pernah ngomong jorok seujung itil pun. Itu Anda ngomong. Itu Anda ngomong. Kalau Anda nggak bisa mengkontrol kata-kata Anda, nggak usah ngomong. Nah ya itu Mbak ngomongnya gitu. Kalian dengernya apa sih? Iya capek, Mbak. Capek ya, kalau udah capek udah lah, ngapain diterusin? Kasihan. Kamu udah punya anak. Bagaimana dengan Mbak? Mbak kenapa? Mbak menikahi Gondoruo untuk bisa ilmu Mbah supaya nambah sakti. Loh, makanya anak Mbah kayak gini. Ini. Tapi lu makan ayam, Bro? Kepala ya. Hasil Mbah pesugihan sama Gondoruo, Iya. akhirnya dapatnya ini. Hasil pesugihan dengan jenglot, hasilnya ini. Semua ini sebenarnya hasil pesugihan. Mau nggak mau kan Mbah harus ada tumbal. Bener. Nah akhirnya Jadi udah ini yang Mbak dipersiapkan. dapat. Mbak udah lempar kemana, balik lagi. Mbak udah kasih ke tetangga segala macam, Balik kasih lagi. keluarga, balik lagi. Tapi dia makannya apa, Mbak? Ini? Iya. Kalau ini masih makannya normal. Nasi. Nasi, Hmm. campur tai. Nah kalau dia baru ayam. Oh, ayam campur nasi. Hah? Ayam campur nasi. Enggak. Apa, Mbak? Ayam lagi berak. Enggak, setelah itu kan dibersihin. Itulah kalau menurut Mbak udahlah. Gak usah mikirin masa lalu, orang udah move on sama hidupnya. Iya, Kamu Mbak. juga udah move on, udah gak usah dipikirin lagi. Iya, ya, Mbak. Kamu dijuluki gladiator, sang gladiator. Iya kan? Modalmu itu untuk mendekati wanita, kata orang-orang. Ini Gitu. sih, Mbak. Jangan pegang dong! Kok tadi habis pegang itu? Habis pegang ini! Aduh, Tempelan. ya, tangan gua ngaceng. Artinya kalau Mbak lihat gladiator secara jiwa harusnya lebih ditingkatkan. Iya, jangan Bukan hanya itunya aja ya. Jangan cuma mikirin kesenangan doang dong Mas Vicky. Mau sampai kapan? Usiamu juga udah kepala 3, kepala 4 bro. 13 Essex. 36. Tuh. I'm hate to my life. Aku benci dengan diriku dan perjalananku. Tapi sekarang aku akan berubah dengan baik. Kisantang. Liwon. Dia bukan Kisanta. Siapa, Mbak? Kisantet. Kisantet. Udahlah, kasihan. Yang penting kalau menurut Mbak masalahnya cuma itu aja. Selesain masa lalu kamu. Berdamai dengan masa lalu kamu. Jangan pikirin yang sudah berlalu. Kasihan dia juga mau move on. Dia juga mau melanjutkan hidup. Dia sudah bahagia dengan siapapun pilihannya. Dan seharusnya kamu juga bahagia. Iya, Mbak. Tapi ya sudah. Jangan terus mencari kesenangan. Mbak juga pengen. Gantian. Mbak juga pengen dia bahagia. Kompak ya. Mbak tahu persis. Nah, keluar air aki nih. Tadi apa yang Mbak Mbak bilang? pengen dong terus-terusan tidur di SPBU.
Kalau lagi ada masalah, ya kan? Nggak mau kan? Kok Mbak tahu? Hah? Iya Mbak. Sudahlah. Masa lalu itu. Makanya di saat kita mengendarai mobil, kenapa kaca depan lebih besar daripada kaca spionmu? Karena spion kecil itu adalah bagian masa lalu yang kau lihat sewaktu-waktu. Tapi depan, ini adalah masa depan yang kau tuju untuk fokus agar mendapatkan mimpimu. Teori bagus Mbak. Ya. Praktek? Parah. Ya udah, kita langsung jawab pertanyaan dari Mbak Kekok nih. Mas Vicky mumpung ada di sini, ada pertanyaan dari Mbak Kekok, kita jawab sama-sama. Oke. Monggo, silakan. Nih, dari Ferry Ardiansa. Mbak mau tanya dong, kenapa setiap beli jam tangan cuma dikasih jamnya doang, tangannya nggak sekalian? Ayo. Sama seperti kita membeli sepatu kuda. Kan yang dapat sepatunya, kudanya juga nggak dapat. Kudanya dipasangin sepatu, betul? Hand wolf. Iya. Sebenarnya maksud dia itu kenapa saat dia membeli jam, Iya. tapi tidak dapat tangan. Iya, karena kan beli jam tangan. Saya beli jam tangan dong, kenapa iya. jamnya doang? Kenapa nggak pakai tangan? Iya. Kau jangan mau memiliki tangan orang lain. Karena kau udah punya tangan sendiri. Karena di saat kau punya tangan dua, maka sempurna. Kalau kau setiap beli jam punya tangan, akan ada 1000 tangan di dalam diri. Luar biasa. Jawaban yang keren, karena setiap manusia kan sudah punya Ada 3 porsinya. tangan. 2, Mbak. 1, 2, 3. Mau dipecut, Mbak. Jadi tuh jawaban dari Mas Vicky, semoga bisa membantu. Selanjutnya, Queen Dulinan Game. Bahasan mau tanya, dulu waktu hamil istri saya disarankan makan belut, katanya kalau lahiran biar licin lancar. Lah kalau lahiran lancar licin, nangkap bayinya gimana Mbak? Sehat selalu Mbak. Mbak baru dengar ada orang mau lahiran disuruh makan belut. Baru dengar. Emang ada kayak gitu ya? Nggak ada sepengetahuan Mbak ya? Dokate harusnya. Hah? Daun katuk. Itu buat susu. Iya. Beda lagi, ini kan buat melahirkan. Iya, kalau melahirkan itu bukan belut. Karena kalau belut itu ada aliran engine di dalam belutnya sehingga proteinnya beda untuk bukan konsumsi ibu yang sedang perluasan rahim. Enggak, ini sebenarnya nih gue tampol ini katanya disaranin makan belut supaya lahirannya licin lancar. Iya, nah justru terus itu dia metode. nanya kalau lahiran lancar licin nangkap bayinya gimana Mbak? Gampang, kalau emang udah terlanjur makan apa itu belut terus ngerasanya licin nanti bayinya keluar, ya udah taruh aja jaring di bawah. Iya kan? Ntar juga ketangkep. Bener gak? Enggak, Mbak. Oh enggak. Ini sebenarnya strategi petcom. Vietnam. Iya. Vietnam. Cewek-cewek di Vietnam sebelum dia melahirkan itu H-7 dia makan bailot. Belut. supaya Gua bayangin jadi pembailut gitu loh. supaya lahirnya lancar memang benar. Kalau misalkan dia lahirnya lancar, takut kelicinan, nangkepnya susah, strategi kerambol harus berbicara. Tangan diteriguin. Strategi kerambol. Jadi begitu keluar sep. Oh iya. Mbak pikir yang namanya main karambol, ada bijinya, ditambahin bedak, bukan malah makin licin ya? Bukan malah makin licin. Terigu. Bukan bedak, terigu. Kalau kita orang-orang susah kan terigu. Bukan bedak. Oh iya. Oh terigu agak kesel. Kesal. Kalau terigu nggak ada, pakai pasir. Oh, pasir beda. Ah beda lagi. Kucing bisa ee. Akhirnya nggak jadi bau. Selanjutnya, Rizal Koara, Fun and Game. Mbak, saya mau tanya, kenapa acara podcast Deg-Degster milik artis Wendy Cagur nggak ada lagi, Mbak? Ini antara Anda mau bertanya atau mengungkit masa lalu. Ini membuat Mbak sedih karena Mbak kenal sama Mas Wendy. Kayak begini orang ini. Mirip ya. Enggak, itu Mbak bisa melihat Mas Wendy kayak gimana. Jadi Mbak sempat ngobrol sama Mas Wendy. Mbak nanya, Mas,
Itu pala lo. Mau dengerin. Mas, kenapa sih acara deg-degsernya selesai? Kata Mas Wendy, gak bisa diomongin. Mbak, harusnya Mbak syukur dengan adanya kejadian ini. Seorang disayang Tuhan di saat dia diberikan ujian. Mbak merasa kehilangan karena sudah tidak ada lagi deg-degsar karena permasalahan konflik internal. Tapi karena tidak adanya tayangan itu, akhirnya lahir tayangan bahasan ini. Betul. Berarti Mbak setuju. Karena menurut Mbak gini, mungkin deg-degser adalah langkah awal Mas Wendy Cagur yang Mbak lihat. Itu langkah awal Mas Wendy Cagur bertemu dengan orang-orang seperti kalian. Yang kurang ajar ya loh. Baru alhamdulillah. Bermanfaat, tapi bermanfaat. Gara-gara deg-degser membuka lahan lebih besar lagi. Akhirnya Mas Wendy Cagur gara-gara deg-degser bikin bahasan, bikin warbun, bikin swag yang semuanya membutuhkan biaya. Dan Mbak sudah mengumpulkan orang-orang hebat di sini. Bahkan salah satu menantu Iis Dahlia aja ada di sini. Siapa? Ini ngomong Anjay. Anjay. Lutfi dong. Kamu bukan Lutfi? Bukan. Tapi Mairif. Mirip. Ini Lutfi, Iya. ini Lutung. Kalau Lutung kan T-nya 1, dia kan Lutung. Bagus. Selanjutnya, Mbak mau tanya, tinggi badan saya kan 194 cm. Mbak mau gak ambil yang 10 cm biar kelihatan agak tinggi? Jadi lo mau nanya apa mau ngeselin gua lo? 10 cm, 10 cm. Kesannya Mbak pendek. Mbak, saya mau nanya. Iya. Si Mandis Jembatan Ancol di mana ya? Apa? Lah, ini bukan Oji Sapu. Oh, gitu gua.